Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya diajak untuk siaran bareng sama Yangti untuk menebarkan pesan cinta. Topik yang menarik banget buat dibahas. Pesan cinta saya malam hari ini saya pengen bagikan untuk siapapun. Sahabat KVDAI yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk kebahagiaan buah hatinya, kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga untuk kebahagiaan diri sendiri. Saya sering sekali melihat tulisan di media sosial memposisikan seakan-akan gitu ya, perempuan selalu harus jadi nomor satu gitu ya. Izinkan saya malam hari ini berbicara dari perspektif seorang laki-laki, perspektif seorang ayah, perspektif seorang suami. Seringkali kita berpikir bahwa perempuan yang punya jasa begitu besar untuk keluarga, mengurus anak, mengurus rumah, memasak, membersihkan rumah, dan segala macam pekerjaan rumah tangga, yang seakan-akan laki-laki nggak bisa ngelakuin itu. Jadi laki-laki harus menghargai perempuan atas apa yang sudah dilakukan. Seringkali saya menemukan quotes-quotes atau meme atau apapun lah itu sebutannya di media sosial yang seakan-akan laki-laki tuh harus tunduk sama perempuan. Ini menarik. Bukan berarti merasa tersaingi, enggak. Tapi coba kita berpikir dan juga coba kita melihat dari perspektif yang berbeda. Misalnya, ketika seorang laki-laki, saya lah ya, saya bicara untuk diri saya sendiri. Saya bicara mewakili diri saya sendiri, tidak mewakili kaum laki-laki yang lain, karena saya juga nggak tahu. Tapi begini, Sobat KVDA, teman-teman. Saya di rumah hampir melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Dan buat saya itu hal yang biasa. Mencuci, jemur pakaian, mandiin anak, cebokin anak kalau misalnya habis buang air, nyuapin anak, pakein baju, ngajak main, nyetrika. Buat saya itu sesuatu hal yang biasa. Dan saya sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, nggak butuh pengakuan di media sosial bahwa laki-laki juga hebat. Tidak butuh pengakuan di media sosial bahwa laki-laki juga bisa melakukan itu. Tapi saya melakukan itu atas kesadaran bahwa hidup rumah tangga adalah kerjasama. Hidup rumah tangga adalah soal teamwork. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan pekerjaan rumah tangga yang mungkin konon menurut sebagian orang itu harusnya dilakukan oleh perempuan. Buat saya itu sesuatu yang biasa. Dan nggak menuntut penghargaan atau juga tidak harus diceritakan di media sosial. Karena ya itulah bagian dari tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki. Ketika kita menikah, ketika kita memutuskan berumah tangga, artinya kita juga sudah siap atas konsekuensi apapun. Berkurangnya mungkin waktu main atau nongkrong bareng sama teman-teman. Berkurangnya waktu me time. Atau hal-hal lain yang dulu biasa kita kerjakan ketika mungkin kita belum berpasangan. Kadang ada juga orang yang berpikir perempuan yang bisa melakukan segala hal, bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, bekerja, ngurus anak, ganti galon, ya, ngangkat galon gitu ya, atau ganti gas yang udah habis, sesuatu pekerjaan yang hebat seakan-akan gitu ya. Tapi mungkin yang menganggap itu adalah pekerjaan yang hebat bisa jadi adalah orang yang memang tidak pernah melakukan itu di kehidupan sehari-hari. Buat saya itu hal yang biasa. Karena di rumah saya pun ketika saya kecil, kakak saya yang perempuan
justru lebih ahli memperbaiki alat-alat listrik dibanding saya yang anak laki-laki. Tapi saya yang anak laki-laki jauh lebih pintar memasak daripada anak perempuan. Dan buat kami itu sesuatu yang biasa. Nggak ada sesuatu yang hebat atau perlu dibanggakan gitu. Karena ya itulah kehidupan kami gitu. Jadi pesan cinta saya untuk semua laki-laki, untuk semua bapak, untuk semua ayah, untuk semua suami di muka bumi ini yang mungkin sedang mendengarkan siaran kita malam hari ini. Kalian hebat ketika kalian bisa berkompromi dengan diri sendiri untuk melawan ego. Sebagai seorang laki-laki yang harus jadi nomor satu, laki-laki yang harus selalu dihargai, laki-laki yang harus selalu dilayani, tapi kalian bisa melakukan, atau teman-teman bisa melayani diri sendiri. Dan buat saya itu tidak sedikit pun mengurangi harga dirinya teman-teman, dan tidak sedikit juga mengurangi peran dari seorang istri. Kita bisa melakukan apapun yang kita bisa tanpa harus bergantung sama istri. Mau mandi air panas? Kalau memang istri lagi repot, tinggal masak sendiri. Tahu caranya nyalain kompor gas? Tahu caranya ngisi air ke dalam panci untuk masak air panas? Ketika mau minum teh atau minum kopi, sudah tahu di mana letak kopi dan teh dan tahu bagaimana caranya menyeduh teh dan kopi tanpa harus menunggu istri. Mungkin istri sedang sibuk bersama anak atau sedang punya pekerjaan lain. Ketika mau berangkat kerja tanpa harus nunggu disiapin bajunya sama istri, kita sudah tahu di mana lemari baju dan di mana tempat menaruh baju kerja kita. Ambil aja sendiri. Sekali lagi, hal itu bukan untuk mengurangi peran sebagai seorang istri ya. Tapi di situ letak teamworknya. Ketika istri kita mungkin sedang sibuk dengan urusan lain di dalam rumah, dan kita menginginkan atau membutuhkan sesuatu, selama kita bisa melakukan sendiri, selama kita bisa melakukan itu dengan tangan dan kaki kita sendiri, kenapa enggak? Itulah bentuk cinta Anda kepada keluarga, bahwa apapun yang teman-teman lakukan dalam keluarga, sekali lagi adalah bentuk kecintaan teman-teman terhadap diri sendiri, terhadap pasangan, dan terhadap keluarga. Sesuatu yang buat saya adalah hal yang biasa, tidak perlu dijadikan sesuatu yang istimewa. Tapi mungkin itu akan jadi istimewa buat Anda yang nggak terbiasa melakukan itu di rumah. Lalu kemudian menjadikan itu sebuah konten yang diposting di media sosial. Nggak salah sih, memang media sosial kan tempatnya pamer. Tapi ya, itu kembali ke diri sendiri. Mungkin dengan posting di media sosial itu juga sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Oke. Untuk para ayah dimanapun berada, saya mengajak Sobat KVDI untuk lebih mencintai diri sendiri, bukan berarti untuk narsis, tapi untuk menghargai apa yang sudah diperbuat oleh diri kita, untuk lingkungan kita, untuk sekitar kita, dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Saya Arif Budiman. Selamat malam.